Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pagi hari ini yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan jalan bersama-sama sebelum melakukan aktivitas. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat JSS dimanapun berada. Untuk hari ini kita coba untuk sedikit membahas tentang makna sabar, ya. Terkadang kita memaknai sabar itu hanya berkaitan dengan masalah musibah atau cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman beberapa ulama termasuk Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwasanya sabar itu bukan hanya berkenaan dengan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sabar itu bisa dibagi menjadi tiga, yakni as-sabru salasah. Sabar itu bisa dibagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama as-sabru ala ta'ah, yakni sabar dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebut sabar dalam menjalankan ketaatan? Karena memang dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala ini butuh kesabaran yang luar biasa. Contoh, sholat subuh yang kita lakukan setiap hari ini. Mungkin secara istiqomah berat bagi yang tidak terbiasa. Berat rasanya meninggalkan rasa kantuk, yang tadinya enak tidur-tiduran, berselimut. Ternyata kita harus bangun, dan itu perlu kesabaran yang luar biasa. Kita melakukan aktivitas puasa, ibadah yang lainnya, sholat dan sebagainya. Itu semua butuh kesabaran yang luar biasa. Memang bagi orang yang sudah istiqomah atau terbiasa, ini hal yang biasa. Namun orang yang ingin berhijrah, ingin merubah lebih baik lagi, ini hal yang sangat luar biasa. Sehingga butuh kesabaran yang amat luar biasa. Oleh sebab itu, sabar dalam ketaatan juga harus senantiasa kita kuatkan dalam hati kita, karena sesungguhnya tidak bisa kita laksanakan ibadah tanpa adanya kesabaran dari hati kita sendiri. Terus yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sabar juga bukan hanya masalah ujian, musibah maupun dalam ketaatan, tapi ada juga yang disebut dengan sabar anil maksiyah, yakni sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Bagi orang yang tidak melakukan maksiat mungkin hal yang biasa, meninggalkan maksiat itu ya hal yang biasa. Namun orang yang sudah terbiasa melakukan maksiat, ketika dia ingin berhijrah atau meninggalkan maksiat tersebut, itu butuh suatu energi yang luar biasa, butuh kekuatan luar biasa dan kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Bagi orang yang biasa melakukan maksiat, untuk meninggalkan itu tanpa adanya kesabaran, dia akan kembali lagi terjerumus kepada kebiasaan maksiat tersebut. Contoh, orang yang biasa melakukan kemaksiatan, misalnya biasa melakukan perjudian online dan sebagainya, itu juga akan terbiasa berat rasanya untuk meninggalkannya. Ada saja ujiannya, tanpa ada kesabaran dia tidak akan mungkin bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Oleh sebab itu, dalam meninggalkan maksiat pun kita harus membutuhkan sabar dalam hal itu. Dan yang ketiga baru ada yang disebut dengan sabar anil musibah atau bala, yang disabar dalam diberikan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari. Kita semua memiliki masalah kita masing-masing, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan semuanya. Dan semuanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah. Bagaimana caranya untuk melakukan kesabaran itu, melaksanakan atau menghindari daripada permasalahan kita, yakni dengan senantiasa minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Bukan berarti minta dengan sabar dan sholat ya, tapi meminta kepada Allah melalui jalur sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan dalam pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kesabaran bukan hanya untuk ujian dan cobaan, tapi untuk meninggalkan kemaksiatan dan untuk melakukan ketaatan juga semuanya butuh kesabaran. Mudah-mudahan kesabaran kita terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, karena yakin bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada kita kecuali kita mampu untuk melewatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.